Akan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih anakku yang tercinta, selamat malam. Kita telah diingatkan dalam katekese tadi bahwa tanggung jawab gereja jelas menghadirkan harapan bagi dunia, terlebih dalam aneka persoalan sosial yang terjadi. Bacaan pertama malam ini juga satu hal yang sangat menarik, yaitu Musa mengingatkan kepada bangsanya agar setia kepada Allah yang telah memberikan banyak rahmat, mulai dari keluaran dari Mesir sampai bagaimana perjalanan ke padang gurun dan bagaimana mereka dilindungi dari tentara Mesir dan sebagainya. Karena pada waktu itu bangsanya sedang goyah, sedang tidak baik-baik dengan Allah, bahkan kepingin membuat Allah lain dalam bentuk lembu emas. Maka Musa mengingatkan bahwa Allah kita itu Allah yang telah memberikan harapan yang luar biasa. Bagaimana kamu sekarang selamat dari banyak hal yang dialami masa lalu. Harapan yang sama juga diberikan Yesus kepada para murid. Yesus ingin mengingatkan kepada para murid harapan seorang guru kepada muridnya. Dan seorang murid adalah dia yang berani untuk menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu bukan mengingkari hidup, bukan kita cuek dengan hidup. Menyangkal diri itu lebih pada soal bagaimana kita mampu untuk ugahari. Ugahari itu artinya hidup kita tidak melulu diperbudak oleh gejolak-gejolak kemanusiaan kita yang seringkali tidak terkontrol. Emosi, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Menyangkal diri itu adalah pribadi yang mampu untuk mengelola hidupnya, dirinya dengan tepat. Karena pengalaman doa dan pengalaman iman, sehingga hidupnya itu diolah, dikelola, bersumber dari iman yang ia hayati, dari sabda yang ia baca, dari doa yang ia lantunkan, sehingga tidak lagi menjadi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu dan sebagainya. Itulah menyangkal diri, ya. Menyangkal diri itu bukan soal mengingkari keberadaan kita, namun menyangkal diri itu adalah proses hidup, pola hidup, di mana hidupku saya kelola dalam pengalaman iman dengan Allah. Sehingga pengalaman iman itu saya wujudkan dalam hidup kita. Memikul salib. Salib itu bukan penderitaan. Salib itu bukan kesengsaraan. Salib itu bukan soal yang tidak menyenangkan. Namun salib adalah sebuah ungkapan keberanian kita untuk memilih yang benar, yang baik, yang indah. Meskipun untuk memilih itu kita mengalami ketidaknyamanan. Jadi salib itu buah dari pilihan karena kita benar, ya. Lalu mengalami mungkin tidak disukai, mungkin mengalami ketika di kantor kita dikucilkan karena kita benar, diajak korupsi berjemaah tidak mau, kita lalu dikucilkan. Itulah salib.
Jadi salib itu ada nilai yang kita perjuangkan sebagai orang Katolik. Sehingga tidak sekedar penderitaan. Buah dari perjuangan akan keadilan, akan kebenaran, di mana saya mungkin mengalami ketidaknyamanan, itulah salib. Jadi kalau menderita karena kebodohan kita bukan salib ya. Karena pernah ada umat saya di Pandaan dulu, datang Romo, saya mengalami salib karena hidup saya tidak baik-baik. Iya Pak, karena diberitahu ngeyel, itu bukan salib. Salib itu bukan, tidak sama dengan penderitaan. Salib itu adalah buah dari kita memperjuangkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, meskipun harus mengalami penderitaan. Jadi penderitaan dari buah perjuangan akan kebenaran, bukan penderitaan semata-mata penderitaan. Mengikuti Yesus, satu sikap hidup di mana kita tidak jauh dari perilaku Yesus dalam kitab suci. Jadi menjadi Katolik itu bukan menjadi orang yang hanya menyembah Yesus. Yesus itu tidak kita sembah, itu tetap Yesus kok, yang mulia ya, nggak berubah. Kita tidak membela Yesus, kita ini dibela Yesus. Maka tugas kita adalah berjuang agar kita tidak jauh-jauh dari Yesus perilaku kita, hidup kita. Ada istilah Jawa yang sangat bagus untuk menceritakan siapa orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang beriman atau orang yang sungguh-sungguh mengalami kebersamaan dengan Yesus adalah ketika orang itu berani napak tilas podo dalem Gusti, mengikuti jejak kaki Tuhan. Di mana dia melangkah, kita ikuti jejaknya. Tentu 3 pilar ini ada konsekuensinya. Barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia menyelamatkan nyawanya. Artinya apa? Ketika hidup kita menjadi hidup yang menceritakan, mengabarkan, mewartakan hidup Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kemudian dilawankan dengan apa gunanya memperoleh barang duniawi ketika ia kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya. Yesus ingin mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu menjauhkan atau bahkan meninggalkan Yesus untuk mencari hal-hal yang duniawi. Itulah yang disebut kehilangan hidup abadi. Kita dipanggil dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus agar kita menjadi orang-orang yang tidak kehilangan nyawanya, tidak kehilangan hidup abadi. Yang di tengah-tengah zaman ini kita ditantang atau kita mengalami atau menghadapi aneka tantangan yang seringkali orang karena terpukau dengan hal-hal duniawi, maka kita seringkali meninggalkan Yesus yang adalah sumber hidup. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya, kehilangan kesempatan untuk bersama dengan Yesus. Maka mari dalam pengalaman kita sebagai orang Katolik, terlebih dalam pengalaman Porta Santa, pengalaman tahun jubileum ini, kita bersyukur karena boleh untuk membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk menjadi orang-orang
yang terbuka bagi mereka yang menderita, dan menjadi orang yang membuka pintu hati dengan penuh belas kasih. Ketika Bapak Ibu dan saudara sekalian membuka pintu untuk belas kasih, itulah hidup ada di tangan kita. Tuhan memberkati. Amin.